Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang mengatakan demikian. Tapi saya mau katakan sebagai orang percaya, tetap pegang imanmu. Kalau engkau percaya dan isi rumahmu akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa 5 menit bersama dengan firman. Doa dan harapan saya, kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah kekuatan dari Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di pagi ini saya akan membaca satu ayat sebagaimana janji saya kemarin malam, yang demikian bunyinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Jadi jelas Allah yang pertama, kuasa Allah itu tidak membuat kita menjadi takut. Ini kembali kepada seri tentang kuasa Allah, karena bagaimanapun kita penting mengenal lebih dalam tentang kuasa Allah ini, sehingga dalam perjalanan hidup kita tidak perlu mengalami ketakutan dalam menghadapi situasi dan kondisi. Sebab Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan kuasa atau kekuatan yang mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita dalam hidup ini mengalami ketakutan, datang kepada Tuhan, minta kuasanya menyertai kita senantiasa. Kalau kita dalam perjuangan ini mengalami ketakutan, datang kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatannya kepada kita. Kalau kita sedang menghadapi mau berumah tangga, takut mau kasih makan apa istri ya, sebagai orang muda pada waktu itu tentulah bagaimana hidup itu. Tapi saya mau katakan bahwa semua Tuhan buat supaya kita berani melangkah untuk maju dalam kehidupan ini. Dan Allah tidak memberikan roh ketakutan. Yang kedua, kata firman Allah sebagaimana yang kita baca, Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan apapun yang berkenan di hadapan Allah. Bukan kekuatan untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Karena ada banyak orang menggunakan kekuatan, kuasa yang sudah diberikan untuk melawan Allah, bukan justru mendekatkan diri kepada Allah. Satu contoh, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk meraih segala sesuatu, meraih yang terbaik dalam hidup ini, meraih kekayaan. Karena firman Allah katakan demikian. Tetapi banyak orang dengan harta itu melawan Allah. Allah yang memberikan kuasa itu untuk mereka bisa meraih segala sesuatu. Tetapi kekuatan yang Tuhan berikan itu disalahgunakan untuk kesombongan mereka, disalahgunakan untuk melawan Allah, disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Kuasa Allah tidak digunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kekuatan Allah itu yang dianugerahkan Allah untuk mendapat masa depan, pendidikan yang baik, rumah yang bagus, harta yang banyak, dan sebagainya. Saya mau katakan, itu bukan hasil kekuatanmu, tapi kekuatan Allah. Jadi kalau itu hasil dari kekuatan Allah, sudah seharusnya kita tetap rendah hati, dan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sudah seharusnya kita pakai untuk memuliakan Allah, bukan memuaskan hawa nafsu ini. Ketika dikatakan untuk membangkitkan kasih, kuasa Allah itu untuk membangkitkan kasih. Jangan pikir kalau Anda bisa mengasihi musuh Anda karena kekuatan Anda. Jangan pikir karena kekuatan Anda bisa melakukan tindakan-tindakan mengampuni. Jangan pikir kekuatan Anda yang bisa membuat Anda melakukan hal-hal yang baik. Tidak. Itu karena kuasa Allah yang memampukan kita mengasihi. Mengasihi hidup kita, mengasihi Allah, dan mengasihi sama kita. Itu karena firman Allah. Dan itu sebabnya kata firman Allah dalam hidup kita, supaya kasih itu kita wejawantakan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga orang-orang yang menyakiti kita tidak perlu kita sakiti, tidak perlu kita balas dengan yang jahat, tetapi kita mengampuni.
Dan hukum yang paling hebat daripada Tuhan itu mengasihi sesama kita. Dan seperti diri kita sendiri, mengasihi Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ajaran yang tidak masuk akal, kata teman saya, bahwa nggak ada ajaran yang seperti itu. Bagaimana mungkin orang yang sudah menyakiti kita tidak membalasnya dengan yang jahat. Tetapi saya katakan, Yesus saya mengajar, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dia katakan kepada saya, itu ajaran yang gila. Tetapi saya mau katakan, itulah ajaran Yesus. Kita mengampuni musuh-musuh kita karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan itu untuk melakukan. Dengan kekuatan kita tidak bisa. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kekuatan kuasa Allah itu memberikan kita ketertiban. Tertib untuk melakukan segala sesuatu, tertib dalam kehidupan, atau dengan kata lain kita memiliki disiplin untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan, memiliki disiplin untuk berdoa, mempunyai disiplin untuk membaca firman Allah, mempunyai disiplin untuk memperkatakan firman Allah, atau menghafal firman Allah, mempunyai disiplin untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Disiplin itu penting. Bagaimana banyaknya orang mengalami kehancuran karena tidak disiplin. Ketika mereka diberkati, mereka mulai tidak disiplin, mereka bermain judi dan lain sebagainya, pada akhirnya hancur. Dan firman Allah katakan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. But full despise wisdom and discipline. Tetapi orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan kita bukan orang-orang yang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan orang-orang yang bodoh. Dan ketika kita orang-orang yang takut akan Tuhan, kita akan hidup dalam kebebasan, atau roh kita merdeka. Kita akan hidup dalam kekuatan Allah, kita hidup dalam kasih, dan kita hidup dalam disiplin yang tujuannya adalah satu hal, bagaimana kita hidup terus dalam ketaatan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Doa dan harapan saya, kiranya kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah itu, kuasa Allah itu senantiasa berada dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah kuasa-Mu terus menjaga hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menarik hati dan pikiran kita. Kekuatan kuasanya senantiasa menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap. Amin.